dan selamat sore. Kami dari kelompok 3, kelas Agroteknologi C, akan membahas terkait dengan praktikum mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Pedalahan Suboptimal mengenai monitoring lahat buah dan bioinsektisida dari ekstrak biji jarak. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Kadek Pandi Prasetya Wiguna dengan NIM D1 B11817 dan teman saya silakan. Saya Muhammad Yusuf Syafaat dengan NIM D1 B1181112. Saya Sri Sulastri Ningsih dengan NIM D1 B1181047. Saya Emilia Parapa dengan NIM D1 B1181030. Dan saya Agung Rivalento Barani, NIM D1 B11736. Baik, ya itulah tadi anggota kelompok dari kelompok 3. Untuk secara singkat lebih lanjutnya kami akan bahas itu, saya langsungkan kepada teman saya. Silahkan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait tanaman jarak, di mana tanaman jarak atau Jatropha kulkas L merupakan tumbuhan yang termasuk dalam kategori tanaman liar dan bisa tumbuh serta beradaptasi di berbagai wilayah. Tanaman jarak menghasilkan buah dengan morfologi berbentuk bulat seperti telur dengan diameter sekitar 2-14 cm. Panjang buah dari tanaman jarak mencapai 2 cm dan lebarnya sekitar 1 cm. Biasanya buah tanaman ini memiliki 2 warna yang sesuai dengan pertumbuhannya. Apabila buah jarak masih muda, maka warnanya akan terlihat hijau. Sementara buah yang telah matang memiliki warna kecoklatan hingga kehitaman. Buah jarak terdiri dari 3 ruang yang tiap ruangnya terdapat 1 biji. Biji tanaman jarak berbentuk oval yang berbentuk lonjong dengan warna coklat agak kehitaman. Ukuran biji jarak mencapai 2 cm dengan ketebalan sekitar 1 cm yang disertai berat berkisar antara 0,4 hingga 0,6 gram di setiap bijinya. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Jadi, tanaman jarak pagar atau Jatropha kulkas L merupakan tanaman semak yang semua bagiannya, baik itu batang, kulit, daun, getah, dan biji, dapat digunakan sebagai sumber obat biologis yang dapat diekstraksi untuk menghasilkan pestisida biologis. Biji jarak mengandung polyester dan sursin yang merupakan racun utama yang memiliki konsentrasi yang sangat tinggi. Zat-zat anti nutrisi tersebut dapat dikonsentrasikan untuk dapat kita gunakan sebagai bahan racun atau toksik, khususnya pada hama. Untuk mendapatkan zat anti nutrisi yang pekat dapat dilakukan dengan cara ekstraksi dengan menggunakan pelarut metanol. Biji dari buah jarak ini memiliki manfaat. Salah satunya dapat diambil ekstraknya untuk dijadikan sebagai bioinsektisida karena memiliki efek insektisida yang luar biasa yang dapat menggantikan insektisida kimia. Bioinsektisida sendiri merupakan bahan-bahan yang bersifat racun yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tingkah laku, perkembangbiakan, kesehatan, dapat mempengaruhi hormon, penghambat makan, pembuat mandul, dan sebagai penolak, dan aktivitas lainnya yang dapat mempengaruhi organisme pengganggu tanaman yang lain. Adapun metode yang digunakan dalam pengekstrakan biji jarak, yang pertama yaitu mencari buah jarak dengan ciri yang berwarna kuning atau kehitaman. Selanjutnya, mengupas buah jarak untuk memisahkan biji buah jarak. Berikutnya, mengeringkan biji jarak di dalam oven dengan suhu 95 derajat Celcius selama 3 jam. Isi buah jarak dihaluskan dengan menggunakan tumpukan. Menimbang biji jarak yang telah dihaluskan. Setelah menimbang,
kami mencampurkannya dengan alkohol 70%. Kemudian didiamkan selama 10 jam. Setelah didiamkan 10 jam, di situ dilakukan pengekstrakan atau disaring menggunakan saringan kain. Setelah itu, ekstra biji jarak kemudian diaplikasikan pada tanaman yang terserang hama. Baik, kemudian untuk artikel berikutnya yaitu artikel pada paten 5 yang membahas mengenai monitoring pada lalat buah. Drosophila melanogaster adalah salah satu genus Drosophila yang sering ditemukan pada buah ataupun sayuran yang telah matang. Drosophila sering dikaitkan oleh konsumen sebagai indikasi produk ataupun tempat yang kurang sehat. Salah satu cara untuk menghilangkan Drosophila atau lalat buah ini yaitu dengan menggunakan atraktan dengan membuat jebakan. Untuk lalat buah Drosophila, penggunaan atraktan kimia diperlukan untuk membuat perangkap yang lebih efektif dalam mengurangi kehadiran lalat buah tersebut. Atraktan sendiri adalah produk pematangan dan membusuk dari produk buah ataupun sayuran yang dapat menjadi zat untuk lalat buah makan. Ada lain dari atraktan yaitu sebagai zat penarik yang dapat menyebabkan serangga bergerak mendekati zat tersebut. Atraktan ini dapat berupa petrogenol ataupun pisang. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait prosedur dari praktikum yang kita lakukan di lapangan mengenai monitoring lalat buah. Yang pertama, kita akan membuat perangkapnya terlebih dahulu. Nah, perangkapnya itu kita membutuhkan kayak gelas buah bekas atau botol bekas yang ukuran 1,5 liter. Nah, kemudian botol tersebut akan dipotong sebagiannya, kita gunakan bawahnya, lalu ditutup menggunakan plastik bening dan kita bikin lubang. Lubangnya juga jangan terlalu besar supaya nanti lalatnya dia nggak gampang keluar. Kalau sudah masuk nggak gampang keluar. Gitu. Nah, setelah begitu baru kita rakit dan buatkan. Nah, nanti itu pasang karena nanti kita akan rakit di tempat praktikum. Nah, untuk bahan yang kita gunakan yaitu yang satu menggunakan petrogenol, di mana yang pertama kita cairkan terlebih dahulu atau larutkan tinta spidol yang warna cerah. Kenapa kita pilih warna cerah? Karena untuk menarik lalat buah. Karena lalat buah itu pasti akan lebih suka warna cerah karena menganggap itu kayak buah yang sudah masak. Larutkan dalam setengah gelas air mineral, itu kita larutkan. Jika sudah terlarut, maka kita tambahkan sekitar 7 tetes petrogenol dan homogenkan atau aduk. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam perangkap yang sudah kita buat tadi. Nah, sudah masuk, baru kita tutup pakai penutup yang sudah kita desain. Jangan lupa lakban agar tidak copot, tidak mudah lepas. Lalu diletakkan di dekat dengan tanaman budidaya. Tanaman budidaya di sini kita ada tanaman cabai. Dan untuk yang kedua kita menggunakan bahan pisang. Itu pisang yang kita gunakan yaitu pisang yang kelewat masak tapi tidak busuk gitu. Jadinya setelah itu pisang kita kupas, baru kita haluskan sampai halus. Nah, setelah halus baru kita masukkan sekitar 2 sampai 3 sendok ke dalam perangkap tadi. Setelah kita masukkan, kita tutup lagi sama dengan yang menggunakan petrogenol tadi. Nah, setelah itu kita tutup dan rapat kayak solasi atau lakban. Setelah itu baru kita letakkan di dekat tanaman budidaya. Nanti setelah itu kita akan mengamati dengan hari kedua, ketiga, keempat terkait dengan apakah ada nanti lalat buah masuk di sana atau tidak. Itu. Mungkin sekian dari prosedur terkait dengan monitoring lalat buah, sekaligus sekian juga pemaparan atau pembahasan dari kelompok 3 terkait dengan monitoring lalat buah dan bioinsektisida ekstrak biji jarak. Mungkin sekian dan terima kasih. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.